terpenuhi setiap jamnya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jamnya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Shalom Elohim Besem Hamasya. Kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Coaching. Dan sebelum kita membahas bagian kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama membahas bagian kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan iman kami, memberikan kami pemahaman-pemahaman yang luar biasa. Dan taruh kami roh hikmat takut akan Engkau Tuhan, dan berkati semua fasilitas ini dan kami semua yang menyampaikan dan juga memberitahukannya, biarlah kiranya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih kami serahkan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ingin membahas satu tema, yaitu kewaspadaan rohani. Kita akan baca dari Kitab Lukas pasal 21 ayat 25 sampai ayat yang ke-38. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas bagian kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara bertanya, mengapa kita harus membahas tentang kewaspadaan rohani? Bapak, Ibu, dan Saudara, akhir-akhir ini ketika kita melihat keadaan kita sekitarnya, begitu banyak terjadi hal-hal yang di luar nalar kita. Kalau istilah anak sekarang, di luar nuril, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, seakan-akan keadaan di sekitar kita itu membawa kita kemudian menjadi cemas, menjadi takut, menjadi bimbang. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kita kemudian merasa bahwa wah, sepertinya kehidupan ini akan berakhir begitu saja, dan seakan-akan konyol, seakan-akan tidak ada artinya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas tentang kewaspadaan rohani ini supaya iman kita tetap kuat di tengah-tengah keadaan yang begitu luar biasa menekan, di tengah-tengah keadaan yang begitu menakutkan, mengkhawatirkan, bahkan seakan-akan prediksi tersebut menjadi kenyataan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang begitu besar. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap jam di tangan Tuhan itu penting sekali, seperti dengan pujian kita tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas ada dua cara untuk membangun kewaspadaan rohani. Supaya apa? Supaya kita tidak cemas, supaya kita kemudian melihat, oh, ini rencana Tuhan di balik itu semua, dan kita bisa fight dengan kehidupan kita. Kita bisa melangkah dengan penuh keyakinan, sekalipun ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, sekalipun ada banyak hal yang kemudian bisa membuat kita kemudian goyah, dan kemudian kita bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membahas ini dari kitab Lukas, di mana ada dua cara untuk membangun kewaspadaan rohani. Karena kewaspadaan rohani akan membuat kita tahu, oh, bagaimana kita melangkah, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tuju, apa yang menjadi goal iman kita, apa yang kita harus lakukan untuk membentengi diri kita, dan kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah tindakan iman dalam hidup kita. Nah, yang pertama Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca ayat 25 sampai ayat 33, Bapak, Ibu, dan Saudara akan dipertontonkan, akan membaca
bagaimana keadaan alam di sekitar kita, keadaan situasi kondisi di sekitar kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara akan melihat bahwa yang pertama kalau kita membacanya, maka Tuhan ingin menyampaikan kepada kita lewat hambanya Lukas, kitab Lukas ini, bahwa yang perlu kita lakukan untuk membangun kewaspadaan rohani adalah kita harus kemudian peka terhadap segala sesuatu, peka terhadap segala situasi, peka terhadap segala kondisi yang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, bagian pertama ini berbicara tentang external self. Artinya, kita harus membangun kewaspadaan itu dengan peka terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Keadaan alam, keadaan sosiologis, keadaan budaya, keadaan apapun. Bapak Ibu dan Saudara, kita harus peka, bisa membacanya. Jangan cuek saja, jangan inklusif Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kita harus belajar kemudian bersama-sama keluar dari tempat kita, kemudian melakukan sesuatu. Bapak Ibu dan Saudara, jika ada orang di sekitar kita kemudian merasa tidak bisa makan atau tidak bisa melakukan apapun dan kita bisa melakukannya, maka bantu dia. Ini bagian yang firman Tuhan ini sampaikan. Dengan cara itu, kita bisa melakukan komunikasi dengan banyak orang, dengan lingkungan kita, dengan alam di sekitar kita, masyarakat, teman sekerja, teman bekerja, dimanapun, bahkan di dalam gereja Bapak Ibu dan Saudara. Karena bukan berarti di dalam gereja semua orang makmur. Kita juga bisa memberikan kasih perhatian Bapak Ibu dan Saudara. Supaya apa? Supaya dengan kepekaan kita terhadap segala keadaan, kita bisa berbagi kepada banyak orang. Kita bisa melihat, oh ini bagian yang perlu saya bantu. Dan sekalipun dengan demikian kita bisa saling menutupi segala kekurangan, kelemahan Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu kepekaan terhadap segala sesuatu, segala keadaan, segala kondisi itu adalah langkah yang paling bagus untuk membangun kewaspadaan rohani. Karena apa? Lukas di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat 33 memberikan gambaran yang begitu luar biasa. Nah, lalu akan bertanya, kita harus peka terhadap apa saja Pak Pendeta? Mari kita baca mulai dari ayat 25. Ayat 25 berbicara tentang bagaimana kita harus peka terhadap kondisi alam sekitarnya. Dalam ayat 25 Bapak dan Saudara dikatakan bahwa dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak ketakutan. Akhir-akhir ini begitu banyak bencana alam terjadi, banjir, tanah longsor, gunung meletus dan segala macamnya Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu bisa membuat kita kemudian takut dan cemas. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang percaya, orang-orang di dalam Kristus Yesus ketika mengalami hal tersebut tidak boleh kemudian mencari keuntungan sendiri, tidak kemudian menyelamatkan diri sendiri, tapi kemudian berbagi dengan banyak orang, berbagi dengan orang di sekitarnya. Apa yang kita bisa lakukan? Mungkin kita tidak punya materi, tapi kita bisa berdoa, kita bisa membantu dengan tenaga kita, kita bisa melakukan hal-hal sekecil apapun Bapak Ibu dan Saudara. Dengan demikian kita memiliki kepekaan terhadap segala situasinya. Dan yang kedua, dan ayat 26, peka terhadap kondisi sosial, budaya, keamanan Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di mana kita berada maka kita juga harus peduli terhadap lingkungan kita. Orang yang berkekurangan, orang yang melakukan kegiatan keagamaan tidak boleh dimusuhi, tidak boleh kemudian diam-diam baik Bapak Ibu dan Saudara. Kita harus memberikan perhatian. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi mereka, sehingga rohani kita dibangun, sehingga kita kemudian mengetahui, oh ini yang saya harus lakukan, ini yang saya harus doakan. Seringkali kita diam saja dan tidak mau bergabung, tidak mau kemudian bersosialisasi. Kita merasa kita lebih kudus. Ini Bapak Ibu dan Saudara, penyakit banyak sekali pengajaran-pengajaran yang menurut saya ini berbahaya sekali. Dan ketika sudah merasa sudah dekat dengan Tuhan, sudah paling rohani, sudah paling kudus, kemudian tidak mau berbaur dengan banyak orang, kemudian tidak mau berbagi dengan banyak orang, tidak mau berbicara dengan banyak orang, tidak mau bersosialisasi, bahkan bergaul apapun Bapak Ibu dan Saudara, dengan alasan-alasan ayat, wah jangan engkau membuat dirimu menjadi najis dan bergaul dengan banyak orang Bapak Ibu dan Saudara sekali. Tapi kita lupa bahwa Yesus memberikan teladan yang luar biasa, bahwa Yesus memang mengajar di sinagog, ya di dalam kumpulan orang-orang yang kemudian sudah percaya atau mengerti firman Tuhan, tapi kemudian dia lebih banyak melakukan aktivitas di luar sinagog. Itu artinya Yesus sendiri melakukan sosialisasi, dia peka terhadap segala keadaan.
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak bisa berjalan dia kemudian buat bisa berjalan, yang mati dia kemudian bangkitkan, dan segala macam kekurangan yang lapar diberikan makanan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu Yesus memberikan contoh dan teladan, tapi kita pengikutnya seringkali kita lupa. Seringkali justru bukan lupa tapi pura-pura lupa. Nah, hari ini saya mau katakan kepada kita semua, marilah membangun kewaspadaan rohani itu dengan peka terhadap segala keadaan. Kemudian yang ketiga, berkat terhadap tanda-tanda kemuliaan dan kuasa Tuhan yang bekerja. Artinya apa? Jika Tuhan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan kita, untuk memberikan kita tanggungan, untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik, maka itu percaya bahwa itu semua adalah cara Tuhan bekerja atas kita. Bahwa itu kemuliaan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita untuk menolong, memberkati kita, melindungi, menjagai kita. Seringkali ketika kita sudah diberkati, kita sudah merasa nyaman, kita lupa bahwa itu semua karena Tuhan. Dan banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena mereka lupa bahwa semua itu karena Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan bahwa yang ketiga, kita harus peka terhadap kemuliaan dan kuasa Tuhan bekerja. Yang keempat, ayat 28, peka terhadap kabar keselamatan. Artinya apa? Dimanapun kita berada, ini dalam ayat 28, kita harus membawa kabar keselamatan. Tidak harus berkhotbah, tidak harus berteriak-teriak, percayalah Tuhan Yesus, dengan kalau engkau tidak percaya kau masuk surga. Enggak. Dengan teladan kita, dengan perkataan kita yang baik, memberikan teladan berkata-kata dengan baik, memberikan teladan cara berpikir yang baik, punya kapasitas kerja yang bagus, sinergitas, dan kemudian kita punya segala macam sesuatu yang bisa menjadi teladan Bapak Ibu, menginspirasi banyak orang, maka lakukan itu. Seringkali kita berpikir kalau kemudian bisa menjadi berkat, membagikan keselamatan, kita harus berkhotbah. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Anda bernyanyi-nyanyi dengan bersenandung, kemudian orang berkati, what happened? Semua bisa Bapak Ibu dan Saudara. Hanya kita kadang malas, kadang kita tidak peduli, kadang kita punya mindset yang salah tentang mengabarkan keselamatan. Karena mengabarkan keselamatan adalah tugas pokok kita. Haleluya Bapak Ibu dan Saudara. Dengan mengabarkan keselamatan, kita punya kewaspadaan rohani. Dengan demikian kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, yang kelima, peka terhadap persiapan menuju kerajaan Allah yang sudah dekat. Artinya mempersiapkan diri. Dalam situasi apapun kita bisa menjaga diri supaya kita masuk dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang siap dikuduskan, siap kemudian disucikan, siap dimurnikan Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara, dengan kita peka terhadap kerajaan Allah yang sudah dekat, kita bisa menjaga diri kita. Bapak Ibu dan Saudara, dari nomor 1 sampai nomor 5, peka terhadap segala sesuatunya Bapak Ibu dan Saudara. Ini semuanya ekstrim Bapak Ibu dan Saudara. Semuanya ngeri-ngeri sedap. Tapi dengan demikian, kita akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kewaspadaan rohani kita akan bangun dengan kepekaan terhadap segala sesuatu, terhadap segala keadaan Bapak Ibu dan Saudara. Karena dengan kita peka terhadap segala sesuatu, maka satu-satunya pribadi tempat kita mengadu, memohon pertolongan tangan kasih Tuhan supaya rohani kita dikuatkan, diteguhkan, adalah salah satu-satunya adalah Yesus Kristus saja. Kita bergantung sepenuhnya dalam doa kita, dalam pembacaan firman Tuhan, perenungan, dalam ibadah, dalam pujian, dalam banyak hal Bapak Ibu dan Saudara. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam situasi apapun, kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sambil itu kita melakukan hal-hal yang Tuhan sudah tuntut dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana membangun kepekaan rohani. Kalau yang pertama tadi external self, yang kedua internal self. Artinya apa? Di dalam diri kita harus bangun Bapak Ibu dan Saudara. Dengan apa? Jaga diri terhadap segala hal. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 34 sampai ayat 38 begitu menarik bagaimana Lukas menceritakan secara detail bagaimana kalau seorang pribadi pengikut Kristus itu membangun kewaspadaan rohani dengan apa? Menjaga dirinya. Kalau tadi dia peka terhadap segala keadaan, yang kedua dia harus menjaga dirinya dari segala hal. Haleluya, puji Tuhan. Karena dengan menjaga diri kita, maka kita kemudian akan tahu dari mana sumber kekuatan kita, dari mana sumber pengharapan kita. Dengan demikian kita bisa melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu dan Saudara mungkin bertanya, kalau begitu apa yang Tuhan inginkan?
Apa yang kita harus jaga? Yang pertama ayat 34, kita harus menjaga hati kita, keinginan kita, keduniawian kita, kemudian keinginan-keinginan yang mungkin saat itu kita tidak perlu, tapi karena kita kemudian, ini style saya kalau tidak begini tidak gaul, saya kalau begini tidak diterima teman-teman. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang jatuh di dalam jerat dosa, jatuh di dalam jerat hutang, jatuh di dalam berbagai jerat masalah karena mereka dikejar oleh hawa nafsunya, keinginannya, gaya hidupnya Bapak Ibu dan Saudara, sehingga utang sana utang sini dan segala macam, dan membuat masalah yang baru. Bukannya menyelesaikan masalah, tetapi kemudian dia harus gali lubang tutup lubang. Dan apa yang terjadi? Lupa Tuhan Bapak Ibu dan Saudara, selalu mengandalkan kekuatannya, sehingga hatinya tidak dijaga. Itu karena apa? Karena tidak ada firman Tuhan dalam dirinya. Kalaupun dia tahu firman Tuhan, dia tidak pakai firman Tuhan itu, dia tidak gunakan kuasa firman itu dalam hidupnya. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan untuk menjaga hati kita. Maka kita perlu firman Tuhan untuk menguasai hidup kita, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatan, amarah nafsu kita. Dengan firman Tuhan menguasai kita, maka kita bisa menjaga diri kita. Kita melakukan sesuatu, tunggu dulu, firman Tuhan katakan begini, benar nggak ya? Perlu nggak ya? Urgent nggak sih? Krusial nggak sih? Benar-benar nggak sih? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, dengan demikian kita bisa menjaga hati kita. Yang kedua, dalam ayat yang ke-35 sampai 36, kita bisa menjaga kehidupan doa. Lukas mengingatkan kepada kita bahwa untuk membangun kewaspadaan rohani, kita harus jaga diri dengan apa? Yang pertama tadi jaga hati, yang kedua jaga doa. Doa itu penting Bapak Ibu dan Saudara. Pagi, siang, malam, keadaan apapun, situasi apapun, Bapak Ibu dan Saudara memerlukan hubungan dengan Tuhan, bicara sama Tuhan, dan lakukan hubungan itu, komunikasi itu dalam doa Bapak Ibu dan Saudara. Dalam situasi apapun tidak perlu harus tutup mata. Sambil bawa motor, Tuhan Yesus tutup bungkus saya, jauhkan saya dari kelalaian kelemahan hambamu dan kelemahan orang lain. Bapak Ibu dan Saudara bisa melakukan hal tersebut. Doa itu sangat penting agar kita diberikan jaminan keselamatan, diberikan penjagaan. Kenapa kita meminta sama Bapa kita di surga? Bapak Ibu dan Saudara, seringkali ketika kita dalam masalah yang sesulit apapun, kita lupa berdoa. Saya mulai membiasakan diri dalam situasi terjepit, situasi yang paling sukar. Satu-satunya jalan adalah selain kita berusaha, kita harus berdoa. Doa pada Tuhan, dan setelah itu kita berjalan melakukan segala sesuatunya, Tuhan pasti berikan kita tuntunan, hikmat, penyertaan Bapak Ibu dan Saudara, dan hasilnya pasti akan baik. Haleluya, puji Tuhan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kita perlu juga menjaga kehidupan ibadah kita berjemaat sebagai tubuh Kristus. Ayat 37 sampai 38. Begitu luar biasanya Tuhan ingin kita membangun kewaspadaan rohani dengan menjaga diri kita, baik hati kita, doa kita, maka juga ibadah kita sebagai bagian dari tubuh Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang yang senang berdoa tapi tidak senang beribadah. Bapak Ibu dan Saudara, doa, ibadah, hati itu perlu dijaga. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali yang penting mah hati saya. Ya benar, tapi jika engkau tidak mempraktekannya dalam doa, dalam penyembahan, dalam pujian, dalam ibadah, tidak ada gunanya. Seringkali kita mengandalkan akal kita, tapi kita tidak ada dalam hadirat Tuhan. Seringkali kita berkata, yang penting mah saya mau datang kepada Tuhan itu kalau benar sungguh-sungguh, supaya kusuk, supaya tidak merusak keadaan. Begitu pintarnya kita ngeles kayak bajai Bapak Ibu sudah kemana-mana. Bapak Ibu, bajai itu kalau pergi di Jakarta ya, dulu waktu masih ada itu, kalau misalnya macet nih Bapak Ibu dan Saudara, bisa mutar-mutar masuk keluar masuk jalan tikus Bapak Ibu dan Saudara, akhirnya sampai gitu. Nah itu makanya disebut dengan ngeles kayak bajai. Bapak Ibu dan Saudara, seringkali kita seperti ngeles kayak bajai. Karena apa? Karena kita merasa bahwa dengan akal saya bisa menyelesaikannya. Padahal tidak. Kita harus hadir di dalam ibadah-ibadah. Karena itu firman Tuhan katakan, jangan jauhkan diri dari peribadatan. Karena dengan peribadatan engkau akan mengenal Tuhan lebih banyak. Ada pengajaran di dalamnya, ada khotbah, ada pujian, ada kesaksian, ada doa, ada perenungan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, seringkali orang lupa untuk datang beribadah pada Tuhan karena menganggap remeh ibadah. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak opini kita tentang ibadah, tapi kita lupa bahwa penting sekali untuk beribadah. Jangan lupakan ibadah. Dengan begitu engkau akan membangun pribadimu jauh lebih baik, menjaga dirimu dari segala macam dosa dan jerat dosa.
Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita diajari akan dua hal. Untuk membangun kewaspadaan rohani, kita perlu menjaga kemudian kepekaan kita di hadapan Tuhan sebagai bagian dari eksternal self kita. Yang kedua, kita harus menjaga diri kita sebagai bagian dari internal self kita. Kita harus mengontrol diri kita supaya kita bisa berada bersama-sama dengan Tuhan. Dan kontrol itu haruslah bergantung penuh sama Tuhan, bukan pada akal pikiran kita. Sekalipun diperlukan akal dan pikiran, tapi itu harus dibawa tuntunan, harus dibawa otoritas Tuhan. Hari ini kita diingatkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu dan Saudara mungkin bertanya, Tuhan, bagaimana caranya aku harus melangkah? Aku sudah begitu jauh, terlalu jauh, dijerat oleh dosa, dijerat oleh situasi. Aku seperti tadi tidak bisa keluar dari jerat ini. Tuhan, tolong aku. Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara bisa datang kepada Tuhan dalam doa. Tidak perlu harus muluk-muluk doa Bapak Ibu dan Saudara. Tidak harus dengan kata-kata yang indah, tapi ungkapkanlah sesuai dengan apa yang Tuhan, apa dalam pikiranmu, perasaanmu dan tindakanmu. Ungkapkan dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku. Hari ini aku begitu cemas. Hari ini aku begitu takut. Hari ini aku begitu khawatir Bapak Ibu dan Saudara. Tapi katakan itu di depan Tuhan. Bawa itu di hadapan Tuhan dan katakan dan sampaikan dengan tulus, biar Tuhan yang bekerja. Dan pada saat engkau sudah mengatakannya, buka hati dan pikiranmu untuk Roh Kudus dan serahkan semua pikiran, perasaan, tindakan, tangan, kaki, matamu, semua hidup, penciuman dan kemudian perasaanmu hanya bergantung pada Tuhan. Dan demikian engkau akan peka terhadap segala keadaan dengan tuntunan Roh Kudus. Dan yang kedua, engkau bisa menjaga hatimu. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sahabat Koci dimanapun Anda berada, saya harap kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan kita, membuat kita makin teguh, makin dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Kami bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami. Kami terus berdoa jika ada di antara jemaat Tuhan atau siapapun Bapak Ibu dan Saudara dimanapun, di ruang dan waktu yang berbeda. Jika engkau mendengar tentang firman Tuhan ini dan doa ini, imani dengan sungguh-sungguh dalam Yesus Kristus. Biar Tuhan menjamah hatimu, menjaga dirimu, menjamah tubuhmu yang sakit disembuhkan. Bapak Ibu dan Saudara, siapkan hatimu, datang pada Yesus dengan kesungguhan hati. Jika engkau tertolak, jika engkau merasa kemudian hidupmu tidak berguna, maka datang pada Yesus, minta Tuhan menjagamu dan kemudian membuatmu melihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Berkati jemaat Tuhan dengan semua pekerjaan dan masa depan mereka, dengan apa yang mereka lakukan dan kerjakan, dalam istirahat, dalam bekerja, dalam aktivitas hidup mereka. Tuhan jaga dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya mereka akan melihat kesungguhan yang ada padamu Tuhan menjadi suatu hal yang menguatkan, memotivasi mereka. Terima kasih Bapak. Bapak berkati kami semua, kami serahkan semua kebenaran firman Tuhan ini dan jemaat Tuhan dan setiap pemirsa yang mengikuti akan konten ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kota-kota di mana kami tinggal, pemimpin kami dan semua pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Elohim Besem Hamasya. Bapak Ibu dan Saudara, jika Bapak Ibu dan Saudara punya pokok doa atau permohonan, pergumulan doa, bisa menyampaikannya kepada kami, atau juga dukungan atau fasilitas atau apapun Bapak Ibu dan Saudara di 085314483419. Kami tunggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Besem Hamasya.